Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto menerima audiensi dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, ADKASI. Pertemuan membahas pembentukan provinsi baru. Dalam pemaparannya, ADKASI mengusulkan terbentuknya Provinsi Luwu Raya melalui kajian secara politik, ekonomi, sosial, dan birokrasi. ADKASI meminta usulan ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Prabowo Subianto. Wamendagri Bima Arya mengapresiasi aspirasi masyarakat Luwu Raya dan membuka peluang pembahasan ulang mengenai moratorium daerah otonomi baru. Menarik lagi ke payung besar, bahwa hari ini yang kita perlukan adalah pemerintahan yang efektif. Mana yang lebih efektif ke depan kira-kira begitu. Kita punya target Pak menjadi negara maju dalam 20 tahun. Kalau kita tarik data ke belakang sejak 2005, 500 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini data Pak. 90%, 90,3 daerah bergantung kepada transfer pusat. Apa itu? Dalam sistem negara kesatuan, pembentukan daerah, penggabungan daerah, bahkan penghapusan daerah itu adalah otoritas pusat. Yang mau menuntut pemekaran ini berkomunikasi dengan pemerintah, dengan Mendagri, tolong dong cabut itu. Moratorium. Tolong dong PP-nya segera ditetapkan. Hentikan semua cara-cara destruktif. Karena belum ada sejarah, ada daerah otonom terbentuk karena demonstrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Polisi Corner sekalian, teman-teman Corner Thinker yang selalu setia menikmati percakapan-percakapan yang ada di program Polisi Corner. Di kesempatan kali ini kami akan membahas dan mengulas kembali persoalan rencana DOB Luwu Raya dengan narasumber beliau bernama Bapak Muhammad Mokhtar Lutfi Andimuti. Nah, beliau ini adalah salah satu anggota DPR RI di periode 2014-2019 dan kini menjabat sebagai Dewan Penasehat BPP DOB Luwu Raya. Betul ya, Pak ya? Nah, di kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang bersama beliau terkait rencana untuk pemekaran Provinsi DOB Luwu Raya. Namun, percakapan pertama, kami akan membahas terlebih dahulu persoalan sejarah dan awal perjuangan DOB Luwu Raya ini dikarenakan beliau termasuk salah satu anggota DPR di periode 2014-2019. Tentu tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Luwu. Nah, Bang, terima kasih Bang Opu sudah hadir di Polisi Corner. Saya langsung bertanya sama Opu ini terkait dengan persoalan DOB Luwu Raya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Bang perjuangan DOB Luwu Raya ini mulai menguat dan apa latar belakang utama munculnya tuntutan ini dari masyarakat Luwu? Jadi yang pertama, saya mengucapkan terima kasih diundang dalam podcast ini. Saya mau meluruskan dulu mengenai DOB. Iya. Ya. Kita harus memiliki konstruksi berpikir yang benar. Karena Indonesia ini negara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini dulu. Jadi starting point-nya adalah negara kesatuan. Apa itu? Dalam sistem negara kesatuan, pembentukan daerah, penggabungan daerah, bahkan penghapusan daerah itu adalah otoritas pusat. Ya, otoritas pemerintah pusat. Otoritas pemerintah pusat. Maka yang perlu kita bangun di sini bagaimana pusat mau ikhlas memekarkan daerah dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan objektif yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Karena jadi tidak perlu sebenarnya ada tuntutan-tuntutan. Oh ya. Ya, karena ini domain pemerintah pusat. Sekarang bagaimana kita sadarkan pemerintah pusat agar supaya ikhlas mau memekarkan suatu daerah, mau menggabungkan suatu daerah, atau bahkan mau menghapus daerah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita contoh misalnya, ketika Indonesia merdeka tahun 45, tanggal 18 Agustus, ada sidang PPKI. Menetapkan Undang-Undang Dasar, dalam sidang itu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian membagi Indonesia ini dalam 8 provinsi administratif. Iya. Tanpa tuntutan daerah. Pertanyaan tadi, sejak kapan menguat ini tuntutan ini? Kalau sejak kapan menguat, setahu saya itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ketika saya jadi Bupati tahun 99, itu ada gerakan masif menuntut pembentukan provinsi.
Sudah ada panitianya segala macam. Itu tahun 99. Tahun 99. Oh, sudah ada ya? Sudah ada ya. Sebelum itu sudah ada. Oh, sebelumnya juga sudah ada. Sudah Berarti ada. perjuangannya panjang betul Panjang, ini. ya, sudah lama. Nah, tahun 99 itu ada panitia pembentukan daerah otonomi baru. Ya. Ada deklarasi di 4 daerah otonom yang ada di Luwu Raya. Iya. Ketika saya diminta berpidato dalam acara itu, saya bilang, kalau saya lihat daftar panitia pembentukan DOB Luwu Raya ini, luar biasa dari SDM-nya. Pendidikannya luar biasa, jumlahnya luar biasa. Maka kalau melihat dari latar belakang pendidikan dan jumlah panitia yang mau membentuk provinsi, jangankan provinsi saya bilang, jangankan 1 provinsi, 10 provinsi bisa dibentuk ini oleh orang-orang ini. Jangankan 10 provinsi, membentuk negara bisa. Kalau saya bandingkan dengan BPUPKI dan PPKI, Iya. yang jumlahnya hanya 27 orang, bisa mendirikan negara Indonesia. Tapi kenapa tidak terbentuk? Itu karena pemerintah pusat tidak ikhlas mau membentuk ini. Kemudian, bagaimana mekanisme menurut aturan terakhir? Iya. Aturan terbaru. Aturan terkait terbaru. pembentukan DOB Ya. ya. Aturan terbaru itu Undang-Undang 23 tahun 2014 itu diatur bahwa pembentukan DOB tidak langsung menjadi otonom. Oh ya. Ada proses persiapan pembentukan daerah otonom. Tetapi untuk masuk dalam proses persiapan itu, maka ada proses yang disebut dalam undang-undang itu desain besar penataan daerah. Pemerintah pusat membuat desain, Iya. ya, grand design penataan daerah. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pembentukan daerah itu memang domainnya pusat, Betul. karena mereka yang membentuk desain. Di dalam pasal 405 kalau tidak salah disebutkan bahwa paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini ditetapkan, Ya. maka segala peraturan yang harus dibentuk, segala peraturan pemerintah yang harus dibentuk menurut undang-undang ini sudah harus ditetapkan. Artinya 2014 ditetapkan, 2016 sudah harus ditetapkan di Sartada itu, desain besar otonomi daerah. Tapi sampai sekarang desain besarnya belum ada. Itu biasanya yang buat desain besar otonomi daerah itu dari pemerintah pusat atau dari panitia, Pak? Dari pemerintah pusat, kan PP dia. Iya, iya. Peraturan pemerintah ini dibahas bersama antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Ya, bisa panja, bisa pansus. Saya kebetulan panja waktu itu. Panja pembentukan PP. Tahun 2018 sudah ditetapkan RPP. Sudah ada RPP tentang desain besar penataan daerah. Ya. Isinya di situ antara lain, Indonesia ini akan dibagi dalam 7 klaster. Iya. Ya. Saya bicara klaster 3, kalau tidak salah Sulawesi ini masuk dalam klaster 3. Gitu. Di situ disebutkan ada 3, sebelum saya sampai ke situ disebutkan bahwa untuk pembentukan wilayah provinsi, Iya. DOB provinsi itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia wilayah perbatasan. Kedua, dia wilayah kepulauan. Ketiga, dia wilayah terisolir miskin. 3T lah, Pak ya. Nah, Terluar, terisolir. ya miskin. Gitu. Ini 3 kriteria yang harus dipenuhi. Di Sulawesi ini ada 3 calon daerah provinsi yang masuk dalam Disartada itu. Di 2019, Iya. 2018-19 ya? Iya, ada 3. Pertama, calon provinsi Sangihe Talaut Raya. Oh. Kita uji dengan syaratnya itu. Iya. Dia berbatasan dengan Filipina. Dia wilayah kepulauan. Ketiga, dia adalah daerah miskin, terisolir. Terpenuhi syarat. Sudah masuk lah. Sudah masuk. Yang kedua, calon daerah otonomi baru Buton Raya. Buton. Ya. Apakah dia berbatasan dengan negara lain? Tidak. Apakah dia wilayah kepulauan? Iya. Apakah dia daerah miskin? Iya.
Ya. Banyak pulau-pulau di situ merupakan wilayah termiskin yang ada di Sulawesi Tenggara. Juga sudah ada masuk di situ calon provinsi Luwu Raya. Oh, di 2018 Ya, masuk? sudah ada. Ada dalam Disartada. Ya. Ya. Sudah ada di situ. Apakah Luwu Raya ini wilayah perbatasan? Tidak. Apakah wilayah kepulauan? Tidak. Iya, Apakah wilayah terisolir dan miskin? Tidak. tidak juga. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa calon provinsi Luwu Raya sudah ada dalam desain besar penataan daerah. Ibarat keranjang, sudah ada dalam keranjang ini, Iya. Luwu Raya ini. Sisa kita tunggu. Nah sekarang, karena pembentukan daerah baru harus lewat peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah, maka kita harus menunggu terbitnya PP. RPP ini sudah rampung. Ya. Sudah dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM waktu itu untuk disinkronisasi. Sudah selesai di Kemenkumham. Sekarang mau ditandatangan oleh Presiden harus lewat Sekretariat Negara. Ya. Ya. Sebelum dibahas di Sekretariat Negara, ini dibahas dulu di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu anggotanya antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan lain-lain. Ketuanya menurut undang-undang yang baru itu wakil presiden, ex officio. Kalau dulu ketuanya Mendagri, ex officio. Konon kabarnya ketika hal ini dibawa dalam rapat DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketuai oleh wakil presiden, ternyata rapat itu tidak membahas. Pak JK selaku wakil presiden, ya, saya harus bicara terus terang bahwa begitu rapat dibuka, ketua DPOD, wakil presiden mengatakan, tidak ada pembahasan RPP di Sartada. Ya. Karena pemerintah memberlakukan moratorium. Ya. Pemerintah memberlakukan moratorium. Apa itu moratorium? Penghentian sementara. Ada kata sementara. Ya. Nah kalau begitu, tahapan yang harus dilalui adalah, pertama, kita harus berusaha agar supaya moratorium dicabut. Ya. Setelah moratorium dicabut, PP-nya ditetapkan. Setelah PP ditetapkan, barulah kita berjuang untuk pembentukan DOB. Nah, apa yang harus dilakukan? Langkah yang harus dilakukan oleh panitia dan masyarakat seluruh raya ini adalah berjuang agar supaya pemerintah mencabut moratorium. Ya. Ya. Jangan Itu langkah pertama ya. Ya, Langkah pertama. kita harus ini cerdas dalam berjuang. Kita tidak bisa pakai emosi Betul, gitu dengan bakar-bakar jembatan, mobil apa semua itu. Demonstrasi yang anarkis ya. Itu merugikan rakyat kita sendiri. Ya. Merugikan rakyat kita sendiri. Jadi yang harus kita lakukan, desak pemerintah, cabut moratorium, tetapkan PP. Kemana pintunya? Pertama, pintunya ada di DPR. DPR, saya sudah pernah menggagas. Saya undang semua orang Luwu yang ada di DPR RI, Iya. di Hotel Mulia, beberapa waktu lalu. Saya lupa tanggal berapa, bulan berapa. Itu saya menyarankan agar supaya seluruh orang Luwu yang ada di DPR membentuk kaukus. Kaukus Ya, ya. seluruh raya. Kaukus seluruh raya. Ya. Tidak peduli dari partai mana dia, tidak peduli dari dapil mana dia. Kalau dia merasa orang Luwu, gabung dalam kaukus itu. Ya. Supaya mereka berjuang di DPR. Yang kedua, kita desak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar supaya mau bicara dengan DPR, kenapa tidak dicabut moratorium ini? Ya. Ini namanya berjuang secara cerdas. Ya. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, yang harus kita lakukan dua hal itu. Nah, yang ketiga adalah semua daerah yang menuntut pembentukan provinsi daerah baru atau kabupaten daerah baru ini itu membangun wadah kerjasama. Apakah namanya forum komunikasi, apakah namanya apa saja namanya. Yang penting bisa bersatu. Forum inilah yang berkomunikasi dengan pemerintah. Ya, semua daerah yang mau menuntut pemekaran ini berkomunikasi dengan pemerintah, dengan Mendagri. Tolong dong cabut itu moratorium. Tolong dong PP-nya segera ditetapkan. Jadi ada perjuangan lewat eksternal DPR, Ya. melalui wadah forum kerjasama penuntut daerah baru, dan ada
perjuangan internal Lewat dari DPR, lewat DPR, lewat ya. Kaukus tadi Iya. itu. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kira ini bisa diwujudkan. Ini panjang sekali berarti pengalaman Pak Lutfi ini mengawal Ya, pembentukan DOB ini. Nah, pertanyaan mendasarnya, Pak, apa sih persoalan mendasar yang dirasakan oleh masyarakat Luwu hingga pemekaran ini dianggap penting, Pak? pemekaran itu adalah isu politik, Hmm. bukan isu administrasi, bukan isu teknis. Hmm. Ya, itu isu politik. Iya. Jadi sebuah daerah otonom memberikan pride bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah daerah. Ada kebanggaan gitu loh. Hmm. Ya. Tim kenapa dia mau merdeka? Iya. Ya. Kenapa dia mau merdeka? Padahal dia tahu kalau dia gabung dengan Indonesia wilayah lebih besar, peluangnya untuk maju mungkin lebih besar. Iya. Ya. Ini ada harga diri, ada kebanggaan gitu. Begitulah orang di Luwu ini. Hmm. Ya. Jadi tidak usah kita bicara kita dianaktirikan apa semua. Ada rasa bangga kalau kita jadi provinsi sendiri. Ya. Nah, saya mohon maaf, saya melenceng sedikit. Iya. Jadi waktu ada demo-demo di sana, Yang beberapa bulan lalu. menuntut jembatan, Iya. banyak yang menelpon saya, mengaku wartawan atau peminta komentar. Saya tidak mau komentar. Kenapa? Pertama, saya tidak mau nanti orang yang melihat komentar saya itu akan berdosa. Dia Ya. pikir, ini orang mau jadi gubernur, barangkali ini mau jadi Ada dianggap ada politik ya, Pak ya? Saya selalu bilang, saya ini sudah tua. Iya. Tahun ini saya 70 tahun. Ya, saya serahkan kepada anak muda, tidak ada lagi urusan saya itu. Hmm. Ya, saya sudah tidak punya cita-cita politik ke depan. Saya mensyukuri nikmat Allah yang berikan kepada saya. Sudah pernah jadi bupati, Ya, anggota DPR lagi, anggota Pak. DPR, mana staf khusus wakil presiden, pernah komisaris, apalagi. Ya, Malang melintang posisi ya. politiknya, Pak ya. saya nggak ada lagi cita-cita itu. Selain itu, mewujudkan bagaimana DOB Luwu Raya terbentuk itu, Pak. Ya, Hmm. Terus jadi ini soal kebanggaan. soal kebanggaan masyarakat Luwu, Iya. Pak, yang Iya. telah diperjuangkan oleh Pak Mukhtar Lutfi ini. Nah, selanjutnya, Pak, dalam perjalanan panjang ini, Pak, momen apa yang paling menentukan bagi gerakan DOB Luwu Raya ini, Pak? Yang paling menentukan dari sejarah panjang yang tadi diceritakan sama Pak Opo Mukhtar ini tadi. Ya. Jadi tadi disebut momen apa? Pembentukan daerah baru itu sebuah momentum besar. Hmm. Sebuah gerakan besar. Sebuah gerakan besar itu akan terjadi, akan terwujud apabila didukung oleh 3 hal. Pertama ada isu. Isu. Nah, isunya ini adalah pembentukan daerah baru. Kedua, ada tokoh. Tokoh yang memimpin ini ya. Sebagai solidarity maker. Ya. Ada tokoh sebagai solidarity maker. Dan yang ketiga, ada momentum. Nah, momentumnya ini adalah pilkada. Bukan pilkada, apa namanya itu? Pemilu. Pemilu Ya, pemilu. Ini berapa tahun lagi ada pemilu? 2029 Ya, ini momentum yang harus dimanfaatkan untuk bernegosiasi dengan para penentu kebijakan di pusat. Ya, karena yang menentukan ini bukan daerah. Iya. Ya, pembentukan daerah itu tidak perlu ada aspirasi lah. Saya kebetulan punya pengalaman memekarkan Luwu jadi Luwu Utara. Luwu Utara. Ya, Ya. Luwu jadi- Karena di gambar ada Ya, Luwu Utara yang itu, Pak ya. Ya. itu tidak ada aspirasi dari sana. Bahkan ketika saya sudah dilantik jadi pejabat bupati di Luwu Utara, orang Luwu Utara belum tahu bahwa daerah sudah terbentuk. DOB sudah terbentuk, Iya. masyarakat masih belum Masih belum tahu. Ya. Ketika saya sudah dilantik, masyarakat belum tahu bahwa sudah ada bupati gitu. Iya. Ya. Jadi tidak usah kita berjuang secara cerdas. Pertama yang saya katakan tadi, kita bentuk dari eksternal, Iya. itu forum komunikasi pembentukan daerah dari semua daerah yang mau membentuk provinsi. Dari internal DPR, kita bentuk Kaukus. Iya. Ya. Inilah nanti yang akan berkomunikasi di internal DPR dan pemerintah. Gitu. Wah, ini panjang betul, Pak. Berarti pengalaman Pak Andi ini dalam mengawal pembentukan DOB Luwu Raya. Nah, selanjutnya, Pak, seberapa besar, Pak, dukungan elit politik daerah ataupun nasional terhadap DOB Luwu Raya ini? Kalau itu, Karena ini kan tadi Ya. Bapak bilang bahwa pembentukan DOB ini persoalan politik, Ya. bukan persoalan administrasi. kalau itu tidak usah ditanya, pasti semua mendukung, pasti semua dari elit sampai grassroots. Hmm. Ya.
Dari elit sampai massa semua mendukung. Cuma masalahnya kuncinya bukan di daerah, Iya. Ya. Kuncinya di pemerintah di pusat. pemerintah pusat. Iya. Ya, karena kita ini negara kesatuan. Hmm. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, maka sumber otoritas ada di pusat. Hmm. Beda dengan negara federal. Negara federal itu sumber kewenangan ada dari daerah. Semua negara-negara bagian yang sudah terbentuk sebelum ada negara federal itu duduk bersama bersepakat, mari kita jadi satu negara. Iya. Malaysia misalnya. Sudah ada kesultanan-kesultanan di sana sebelum Malaysia terbentuk. Ya. Ya. United States of America. Sudah ada state-state di sana sebelum USA terbentuk. Nah, state-state ini, kesultanan-kesultanan yang ada di Malaysia, sultan-sultannya itu duduk bersama. Iya. Mari kita bentuk Federasi Persekutuan Tanah Melayu, dan sebagian kewenangan kita diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mengurus negara yang besar ini. Tapi ini karena negara kesatuan, sumber otoritas dari pusat. Ya, pemerintah pusat. Ya. Maka dari awal saya katakan, karena sumber otoritas dari pusat, maka pusat kita minta ikhlas. Ikhlas untuk membentuk daerah, memberikan sebagian kewenangan kepada daerah. Nah, ini juga Pak, kadang yang menjadi pertanyaan terkait tumbuhnya DUB baru ini, yakni adanya tarik menarik kepentingan elit politik Pak di dalam pembentukan DUB ini. Nah, apakah di rencana pembentukan DUB Luraya ini juga ada seperti itu Pak? Tarik menarik kepentingan elit politik Pak, terutama di pemerintah pusat, karena tadi kan Bapak bilang ini otoritas punya kewenangan pemerintah pusat. Tapi mau nggak pemerintah pusat ini memberikan sedikit kewenangannya kepada daerah, terutama DUB baru ini, supaya mereka berkembang. Apakah ada juga nih kepentingan elit politik, terutama di tingkat nasional, untuk tidak memberikan kewenangan itu, Pak? Oh, kalau itu pasti. Saya 35 tahun di birokrasi. Salah satu patologi utama, penyakit utama dari birokrasi itu tidak mau berbagi kewenangan. Ya, salah satu masalah utama. Ya, tidak mau berbagi kewenangan. Kenapa? Karena kewenangan itu sumber pendapatan. Nah, ini kunci utama ini. Itu kewenangan itu sumber pendapatan. Ini kuat Pak. Pak. Semakin besar kewenangan, semakin besar peluang untuk dapat memperoleh pendapatan gitu. Ya. Ini harus ditahu Bang Ipul. Makanya kalau kita menyimpang sedikit dari isu ini, kalau kita melihat sekarang sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi, itu kan dari ke waktu harusnya pemerintah pusat semakin banyak memberi kewenangan kepada daerah. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Bukan desentralisasi yang semakin besar, tapi terjadi proses resentralisasi. Penarikan kewenangan daerah yang dulu sudah diurus oleh daerah, sekarang ditarik oleh pusat. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Ya, pendapatan ya, Pak ya. Nah, kemudian saya mau kembali, kenapa perlu ada pembentukan daerah otonom? Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Terlalu banyak pulau-pulau juga. Ya, secara konfigurasi wilayah, ada lautan, ada pulau, walaupun kita tidak boleh mengatakan lautan itu adalah pemisah, penghubung. Ya, tapi kita harus mengakui bahwa ini konfigurasinya itu sangat tidak mendukung kalau ini kekuasaan pusat terlalu besar. Sekarang dinamika geopolitik ini kan sangat dinamis. Dinamikanya sangat tinggi. Pemerintah pusat harusnya fokus mengurusi bagaimana bersaing dengan dunia luar. Serahkan kepada daerah, berikan dia kewenangan yang besar kepada daerah agar mereka bertanggung jawab untuk pertama, secara cepat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat. Ya, karena itulah tujuan otonomi. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikan dia kewenangan yang besar, sumber daya yang besar, agar supaya pemerintah daerah bisa meningkatkan daya saing. Akumulasi dari daya saing dari masing-masing daerah yang meningkat itu mendorong daya saing Indonesia juga meningkat. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Indonesia ini termasuk negara di ASEAN saja yang tingkat daya saingnya rendah. Nggak usah dengan Singapura. Dengan Malaysia kita kalah. Dengan Thailand kita kalah. Kita hanya menang terhadap Laos, Kamboja, tingkat daya saing. Bahkan Timur-Timur sekarang itu tingkat daya saingnya sudah di atas kita. Jadi pemberian kewenangan DUB ini untuk meningkatkan daya saing daerah sebenarnya. Meningkatkan daya saing daerah.
Itu. Dengan peningkatan daya saing itu, berarti di sana ada proses debirokratisasi. Memangkas proses-proses birokrasi sehingga tidak menyulitkan investor mau datang. Memperbaiki infrastruktur fisik agar supaya memudahkan investor masuk. Ya. Urusan-urusan yang bisa diurus oleh daerah, serahkan kepada daerah. Tidak usah pusat yang urus. Sekarang ini semua diurus oleh pusat. Ya, kita lihat misalnya, dulu pemerintah menghapus sekian ribu perda. Ya. Ya, sekian ribu perda yang dianggap menghambat investasi. Untung ada yang menggugat, dibawa ke MK, gitu. MK mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak boleh mengintervensi penghapusan perda. Ya. Ya, itu harus melalui mekanisme dibawa ke MA. MA yang harus membatalkan. Ya. Ya. Tidak boleh pemerintah pusat. Setelah pemerintah pusat gagal dengan itu, dia bentuk undang-undang omnibus. Ya. Apa yang terjadi? Kewenangan-kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah Diambil alih lagi. sebelum Indonesia merdeka sudah menjadi urusan daerah otonom, itu diambil. Diambil alih. Contohnya, tambang galian golongan C, pasir, kerikil itu sejak zaman Belanda urusan pemerintah otonom, daerah otonom itu. Melalui desentralisasi WET 1883 itu sudah urusan rumah tangga daerah. Ini kok ditarik ke pusat? Kan kasihan kalau begini. Ya. Daerah tidak punya kemampuan, kewenangan, sumber pendapatannya tidak ada. Bagaimana daerah dituntut untuk memajukan kesejahteraan rakyat? Kalau kewenangannya dikurangi. Uangnya nggak ada, kewenangannya nggak ada. Bagaimana? Nah, kita kembali ke pertanyaan yang fokus soal DUB dulu, Pak. Nah, melihat perjuangan masyarakat Luwu yang sudah begitu panjang ini, nah apa sih peran masyarakat, elit, kemudian pemuda, mahasiswa untuk menjaga arah perjuangan ini agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, Pak? Peran mereka ini apa, Pak? Biar bisa juga diikutin sama masyarakat di daerah bahwa mereka juga berperan nih sebenarnya untuk mewujudkan DUB Luwu Raya nih, tapi dengan peran mereka masing-masing. Nah, bisa nggak dijelaskan, Pak? Supaya perannya adalah menjaga suasana kondusif di daerah. Supaya pemerintah pusat melihat bahwa kita punya masyarakat itu sudah dewasa. Sudah bisa diberi tanggung jawab. Tapi selalu yang dikedepankan itu emosi, itu pemerintah pusat yang bahaya dikasih kewenangan ini orang ini. Gitu. Karena saya kembali lagi, urusan pemekaran daerah itu domain pusat. Nggak usah dituntut-tuntut. Ketika Indonesia merdeka, dibentuk satu provinsi Sulawesi. Dibentuk satu provinsi Sulawesi, gubernurnya Ratulangi. Ya. Tidak ada tuntutan daerah, berikan kami provinsi. Kemudian setelah sekian tahun berjalan, pemerintah pusat melihat, ini provinsi Sulawesi sudah harus dibagi. Dibentuklah Sulawesi Utara Tengah, Sulawesi Selatan Tenggara. Berjalan lagi, Sulawesi Selatan Tenggara dibagi lagi, ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara Tengah dibagi lagi, ada Utara, ada Tengah. Tidak ada tuntutan. Jadi kita jaga suasana kondusif. Kita bantu panitia pemekaran ini untuk membangun komunikasi dengan daerah-daerah lain yang juga menuntut pemekaran. Ya, ada semacam kaukus lah, ya, koalisi. ada kaukus di parlemen, ada forum komunikasi di luar parlemen. Ya. Silakan berikan saran-saran ke situ. Akademisi, ilmuwan, politisi, ya, silakan. Nah, sebagai Dewan Penasihat di BPPDUB Luwu Raya, tentunya kan untuk pendirian DUB Provinsi Luwu Raya ini kan ada persetujuan dari bupati-bupati. Nah, dari beberapa bupati yang ada di Luwu ini, sebagian besar mereka sepakat nggak, Pak, dengan pendirian DUB ini, Pak? Kalau saya kira itu pasti sepakat. Karena ini juga akan menjadi jenjang politik mereka ke depan. Setelah jadi bupati bisa jadi gubernur, atau jadi pejabat, jadi anggota DPR provinsi dan lain-lain. Kalau itu tidak usah dipertanyakan, tidak usah diragukan kalau itu. Nah, dengan panjangnya perjuangan ini, Pak,
yang tadi Bapak di awal tadi ceritakan bahwa ini perjuangannya ini sangat panjang sebenarnya, tidak hanya di tahun ini tapi di tahun 99 sudah ada, Dan jauh sebelum 99. jauh sebelum 99 sudah ada, kemudian ada moratorium Ya. zaman Jokowi JK di 2018 2019. Nah, Bapak melihat nggak antusiasme masyarakat Lubuk ini, mereka masih semangat untuk memperjuangkan Kalau- DOB ini? Kalau itu yang kita mau lihat, tercermin dari saat demonstrasi kemarin. Ya, jembatan-jembatan ditutup. Itu antusiasme itu. Cuman ininya nggak terlalu apa ya, bisa dibilang sangat ekstrim gitu Pak. Ya, Karena kalau menurut saya, cara-cara seperti ini sudah harus kita tinggalkan. Ya. Sekarang ini kita berada dalam situasi dalam dunia yang memerlukan kolaborasi. ya, Ya. Kolaborasi itu memerlukan kepala dingin, memerlukan kerjasama, memerlukan dialog. Jangan lagi kita gunakan mengedepankan emosi. Ya itu sudah lewat itu, masanya sudah lewat. karena kemarin juga ramai di media sosial Pak, Ya, ketika pembahasan soal DOB ini, teman-teman aktivis mahasiswa itu serta masyarakat di Luwu itu saya baca mereka melakukan aksi demonstrasi penutupan jalan, Ya. ya kan. Nah ini sebenarnya mengganggu dari Ya. perjuangan yang sedang dilakukan oleh teman-teman di pusat gitu kan. ya. Nah, melihat perkembangan media sosial saat ini, ada nggak Pak apa ya istilahnya strategi yang dilakukan oleh BPP DOB Luwu Raya dengan menggunakan akses media sosial Pak? Selain podcast ini tentunya, tapi lewat media sosial. Ini salah satu yang dilakukan. Saya lihat di media sosial banyak yang mengupload. Ya. Terlepas dari pro kontra masalah di sana, ya paling tidak pesan bahwa ada keinginan untuk membentuk daerah baru di sana itu sudah sampai ke pemerintah pusat. Tapi sekali lagi, apapun yang dilakukan di sana dengan cara-cara kekerasan, saya mau mengatakan kayaknya belum ada daerah baru yang dibentuk karena kekerasan. Nah, ini biar masyarakat Luwu tahu nih. Belum ada. Biar tahu Pak. Ya, bahwa belum ada daerah yang dibentuk karena membakar satu kabupaten supaya dibentuk. Itu ketua DPRD Sumatera Utara, kalau tidak salah 10 tahun lalu, itu meninggal di ruang sidang DPRD provinsi dalam rangka tuntutan pembentukan daerah Tapanuli, provinsi Tapanuli. Itu sudah meninggal sampai sekarang, tidak ada terbentuk itu. Jadi saya mau pesankan kepada saudara-saudara saya, mari kita kedepankan semangat kolaborasi. Ya, semangat kerjasama. Bangun kerjasama dengan semua daerah yang mau mekar. Kita bikin dialog, bikin pertemuan. Lewat pertemuan itu kita datang secara baik-baik kepada pemerintah pusat. Ya. Tanyakan kenapa moratorium tidak dicabut. Ya. Kenapa PP tentang desain besar penataan daerah belum ditetapkan? Apa masalahnya? Mari kita bicarakan. Ini yang harus dikedepankan. Nah, makanya ini Pak, ada beberapa pertanyaan publik yang perlu juga diberikan pencerahan sama Pak Mukhtar ini, Mukhtar Lutfi yang di Mukti ini. Apa sih hambatan terbesar dari pembentukan DOB Luwu Raya ini? Jadi biar masyarakat tahu, hambatan terbesarnya itu ini. Hambatan terbesarnya kalau menurut saya itu ada pada Provinsi Sulawesi Selatan. Karena harus ada rekomendasi dari pemerintah provinsi. Ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mau melepas Luwu. Karena Luwu ini adalah pundi-pundi keuangan Sulawesi Selatan. Semua penghasilan potensial atau PDRB Sulawesi Selatan itu bersumber dari Luwu. Di sana ada nikel. Sekarang ada emas lagi digarap. Kemudian ada rumput laut. Kemudian ada kakao. Ada kelapa sawit. Berarti sumber daya alamnya luar biasa Pak ya. Tapi ini jangan kita eksploitasi sumber daya alam ini. Gitu. Saya katakan tadi bahwa isu daerah otonom itu adalah isu politik. Ya, jadi harus menggunakan. Kalau isu politik itu, pertama jelas kepentingan. Yang kedua ada rasa bangga, pride. Ya, harga diri Pak. Ada harga diri. Gitu. Ada harga diri. Saya kira begitu. Nah, dampak moratorium DOB ini Pak dari pemerintah pusat terhadap perjuangan masyarakat Luwu ini apa Pak? Dampak moratorium ini Pak? Dampaknya bukan cuma ke Luwu.
Apa Pak? Bukan cuma ke Luwu, Ke Dampak- masyarakat. ke seluruh daerah yang Iya, mau iya. mekar tidak bisa berbuat apa-apa. Semua. Sangita Laut Raya macet, Buton Raya macet, Luwu Raya macet, Iya. ya. Karena moratorium. Jadi kalau dampaknya bukan cuma ke Luwu. Berarti banyak sekali nih yang kena dampak moratorium. Iya. Karena dari diskusi awal kami pertama dengan Pak Ketua siapa? Pak Darwis, itu ada beberapa daerah baru memang, ada sekitar 40-an deh yang kami pegang dari Kemendagri itu. Berarti terhambat gara-gara moratorium. Ya semua, ya. Tidak hanya Luwu, Iya. berarti Pak ya. Jadi dalam RPP di Sartada, Desain Besar Penataan Daerah itu, Indonesia ini dibagi atas 7 klaster. Klaster 1 Sumatera. Saya tidak hafal provinsi mana saja yang rencana mau dimekarkan di wilayah Sumatera. Klaster 2 itu Jawa Madura. Oh, Jawa Madura masuk juga. Iya, masuk. Klaster 3 itu kan ada kabupaten yang mau dimekarkan juga. Iya. Ya. Klaster 3 itu Kalimantan. Klaster 4 Sulawesi. Klaster 5 Nusa Tenggara. Klaster 6 Papua. 7 klaster kalau tidak salah itu. Ada Maluku. Nah, semua ini terhambat karena ada moratorium, RPP tidak ditetapkan. Tapi satu kesyukuran kita bahwa karena di undang-undang ini disebutkan tidak ada daerah yang akan dimekarkan, sebelum ada dalam Disartada, Luwu Raya sudah ada di situ. Sudah ada dalam Disartada. Desain Besar Penataan Daerah. Ibarat keranjang, ini Luwu Raya sudah ada. Sudah ada di Iya, keranjang. sudah ada di situ, Sulawesi Utara sudah ada di situ, Sulawesi Tenggara sudah ada di situ. Nah, ini Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Strategi besar apa nih yang akan ditempuh Bapak sebagai Dewan Penasehat di BPP DUB Luwu Raya agar perjuangan pembentukan DUB Luwu Raya ini tidak berhenti di tengah jalan, dan pesan apa yang bisa Bapak berikan untuk generasi muda di Luwu Raya? Tadi strategi saya sudah bilang. Pertama kita bentuk kaukus di DPR. Itu strategi. Ya. Kedua kita bentuk forum komunikasi. Dengan Daerah-daerah yang mau mekar itu kan, itu strateginya. Oh, jadi ada 2 berarti. Ya, itu strategi besarnya. Kemudian jangan lagi kita melakukan upaya-upaya destruktif. Ya. Karena yang rugi itu adalah masyarakat kita sendiri. Harga bensin harga BBM naik, harga kebutuhan pokok naik. Siapa yang rugi? Rakyat kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Segera perkuat ini kaukus yang saya sudah rintis dulu, kalau tidak salah tahun 2023 gitu. Saya sudah merintis di Hotel Mulia. Hadir waktu itu masih anggota DPR Pak Anwar Hafid, sekarang gubernur. Dia dapil Sulawesi Tengah. Ya. Masuk. Kenapa? Karena dia merasa orang Luwu, pernah jadi kepala desa di Bastem, pernah dinas di Luwu, pernah jadi camat di Luwu, pernah jadi pejabat di Luwu. Kemudian hadir Pak Rusda, anggota DPR dari Demokrat, mewakili Sulawesi Tenggara. Ya. Ya. Bekas Bupati Kolaka Utara kalau nggak salah. Hadir ada anggota DPR dari Kalimantan Utara. Dari Luwu juga dia asalnya. Dia orang Luwu. Gitu. Ada beberapa, saya sudah kumpulkan. Ketemu kita di sana. Dan mereka semua sepakat akan membentuk kaukus. Cuma saya tidak tahu jalan apa tidak. Nah, itu agar ditindaklanjuti Ya. perjuangan. Iya. Nah, terakhir Yang belum jalan ini adalah forum komunikasi. forum komunikasi daerah-daerah Penuntut daerah baru gitu. yang penuntut daerah baru biar mereka melakukan komunikasi, kemudian berjuang bersama pembentukan daerah. Ya. Karena kalau kita berjuang sendiri, tidak direken kita di Jakarta ini kalau hanya satu daerah. Hanya satu Tapi coba kita provinsi. sama ya. Satu lidi tidak bisa menggoyangkan ini, Pak. Iya. Kalau 1 lidi diikat, 100 lidi diikat, ini bisa Iya, dipindahkan. bisa digeser. Ya. Iya. Jadi semua daerah yang mau mekar bersatu menuntut pusat cabut moratorium, tetapkan PP di Sartada, ini bisa jalan. Ya. Nah, selanjutnya Pak, ini kan ada gambar ini ya, apa namanya, rencana DUB Luwu nih. Dari 4 atau 5 kota ini, yang belum jadi kabupaten yang mana ini Pak? Dan seperti apa Ini Luwu Tengah nih. yang belum, ya Pak ya? Belum jadi kabupaten. Belum. Nah, rencananya ini juga
Kan persyaratannya harus ada 5. Ya. Nah, untuk Luwuk Tengah strateginya seperti apa Pak? Agar Ini menjadi- sudah masuk juga di dalam Disartada. Oh, Ya. Jadi akan dibicarakan simultan. Bicarakan Provinsi Luwu Raya, bicarakan ini. Ini sudah masuk. ya. Jadi bagaimana mempercepat ini? Cabut moratorium, tetapkan PP. Hmm. Karena ini sudah ada dalam keranjang. Luwuk Tengahnya juga termasuk sudah Sudah dalam keranjang Sudah Sorkada ada. itu. Ya, sudah. Ya. Saya tahu karena saya panitia Pelaku kerja. Ya. pelaku Ya. sejarah di parlemen lah Pak ya. Ya. Oke. Jadi sangat panjang betul ini perjuangan teman-teman dan masyarakat di Luwuk bagaimana mewujudkan DUB Luwu Raya. Nah terakhir Pak, mungkin bisa ngasih closing statement atau saran masukan bagi masyarakat Luwuk di seluruh Indonesia, tidak hanya yang ada di Luwuk, bagaimana perjuangan ini bisa dilakukan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Ya. Silakan Pak. Pertama, seluruh masyarakat Luwu dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke jangan pernah capek, jangan pernah berhenti bicara tentang pembentukan Provinsi Luwu Raya. Jadi isu ini harus selalu di updating, Ya. ya, selalu ada dalam memori kolektif warga Luwu dimanapun dia berada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berjuang secara cerdas, terstruktur. Cerdas dan terstruktur itu tadi saya katakan ada 2. Melalui DPR kita bentuk kaukus, Ya. di luar kita bentuk forum kerjasama. Yang ketiga, hentikan semua cara-cara destruktif. Karena belum ada sejarah, ada daerah otonom terbentuk karena demonstrasi. Ya, karena tekanan Karena tekanan, tidak ada. penjalanan. Tidak ada. Oh, Tidak nggak ada. Nah, ini yang perlu Ya. perlu diketahui nih sama masyarakat di Luwuk. Selanjutnya Pak, apalagi Pak yang bisa? Saya kira itu saja. Selamat berjuang kepada teman-teman. Saya hanya berdoa. Saya ini sadar diri bahwa usia saya semakin lanjut. Gitu, saya sudah tidak punya cita-cita politik ke depan. Saya hanya berdoa semoga apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita, pendahulu kita itu dapat segera terwujud. Amin. Siap, Bang. Terima kasih banyak Bang sudah hadir di Polisi Corner. Saya terima kasih juga sudah diundang. Siap. Teman-teman Polisi Corner dan teman-teman Corner Thinker sekalian, demikianlah percakapan kami dengan Bang Mokhtar Lutfi Andi Muti, salah seorang ketua Dewan Penasehat DUB Luwu Raya dan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 yang mengawal perjalanan bagaimana DUB Luwu Raya di masa periode 2014-2019. Semoga percakapan-percakapan yang ada di Polisi Corner ini bisa memberikan manfaat dan pandangan dan alternatif pemikiran baru bagi teman-teman Corner Thinker ataupun penikmat percakapan yang ada di Polisi Corner. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.